Dengan ojek, Kristanto melihat sepanjang perjalanan menuju rumah. Nampak jelas ada banyak perubahan di kampungnya. Pinggiran jalan yang dulu masih berupa semak belukar terlihat sudah dipenuhi bangunan. Bukan hanya sebagai ruko atau tempat usaha, tapi ada pula yang didirikan hunian. Sementara beberapa lahan yang kosong sudah tertulis kalau dijual kaplingan. Ini adalah hari di mana dia pulang kampung setelah 9 tahun berada di perantauan, tepatnya setelah 1000 hari kematian ibundanya. Karena dia anak tunggal dan menjadi yatim piatu, di usia yang ke-16 tahun di kala itu, dia putuskan tidak melanjutkan bersekolah. Dia cukup mendapatkan ijazah SMP, lalu bertekad merantau keluar Jawa ikut Pak D-nya. Sementara rumah dan sedikit ladang dititipkan pada paman. Sengaja dia ikut merantau karena kondisi ekonomi yang di bawah cukup. Takdir menulis kalau dia dilahirkan dari keluarga miskin. Sehingga dengan tekad merubah nasib, dia pun tinggalkan kampung halaman dan teman-teman dekat. "Perempatan depan, belok kiri bang," ucapnya menunjuk arah jalan. Begitu sampai di depan rumah paman, lelaki yang biasa dipanggil Kres itu langsung membayar tukang ojek. Tampak keadaan rumah cukup ramai. Ada beberapa kerabat dari bule, juga tetangga dekat berbincang di teras. Melihat kedatangannya, mereka hanya memandang penuh tanda tanya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mengenal. Maklum, 9 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Kalau dulu ia masih remaja atau dianggap bocah, tapi sekarang sudah berkumis bahkan ada brewok tipis. Sehingga pantas saja jika mereka panggil dengan penampilannya. Setelah mengucap salam, Kris membaur dengan mereka duduk di teras. Dia hanya diam saja membiarkan orang-orang mengingat-ingat. Setelah beberapa saat, barulah dia memberitahu. "Kulo niki larene Pak Bagas," ucap Kris yang membuat suasana menjadi riuh. "Loh, kowe Kris?" Dengan terheran, salah seorang ibu menimpali. Silih berganti mereka pun menanyakan tentang keadaannya, juga tentang Pak D dan warga lain yang merantau di daerah perantauan. Dan setelah beberapa saat, barulah dia tahu kalau kedatangan mereka adalah untuk menjenguk Didik, anak bungsu paman yang seumuran dengannya. Didik sendiri sampai saat ini belum menikah sama seperti dia. Meski sudah cukup umur, Kris masih senang dengan kesendirian. Baginya, lebih enak membujang karena tidak terikat. Mau kemanapun, ingin melakukan apapun, tidak ada yang melarang. Mungkin itu pula yang dirasakan Didik. Menurut paman, Didik baru saja pulang dari rumah sakit setelah 2 hari dirawat. Bukan karena kecelakaan atau sakit, melainkan karena luka akibat perkelahian. Kejadian yang membuat lengan Didik kena sabetan golok terjadi saat permainan sepak bola antar desa, yang mana desa sebelah tidak terima akibat kekalahan. Menurut para supporter, gol satu-satunya yang berasal dari tendangan penalti tidaklah adil. Wasit lebih berpihak pada tim desa Didik. Hingga di akhir permainan terjadilah keributan. Wasit yang hendak dihakimi mendapat pembelaan dari tim desa Didik. Di saat itulah tawuran tidak terelakkan. Hingga di kedua belah pihak jatuh korban luka. Didik adalah satu-satunya. "Makan dulu, Kris. Nanti dilanjut ceritanya." Bule menghentikan keseruan kisah paman. Sedangkan Didik masih lemah di ranjang dengan wajah masih lebam. Selepas Isya, Theo bersama seorang kawannya datang berkunjung. Dia merupakan salah satu kawan akrab Kris semasa di kampung dulu. Begitu melihat Kris pulang, dia langsung mendekapnya. "Kris, piye kabarmu?" ucapnya. Setelah rangkulan itu terlepas, dia menceritakan tentang dirinya, yang ternyata sekarang sudah menikah dan dikaruniai seorang putra berusia 4 tahun. Meski begitu, dia masih sering keluar malam hanya sekedar ngopi dan ngobrol. "Sing penting omah kecukupan, Kris," ucap Theo sambil tersenyum.
Bagi Grace, tidaklah heran jika Theo masih ada kebebasan setelah menikah. Itu karena dia terlahir dari keluarga berkecukupan, sehingga mudah untuk mengabulkan permintaan istrinya. Dan memang itulah kelemahan perempuan. Asalkan ada uang, suaminya mau berbuat apapun tidak masalah. Asalkan kelakuan itu berpegang pada kepercayaan dan kesetiaan. Yen didik mari, Ramso kudu melu ngrasake lara. Theo berucap penuh dengan kebencian. Setelah Grace mengingat-ingat, barulah dia tahu siapa yang dimaksud Theo. Dan tidak salah dugaannya, Ramso yang dikenal dengan sebutan Jabrik adalah warga desa sebelah. Yang memang sejak dulu sudah tertanam permusuhan di antara mereka. Selain sombong dan sok jago, Ramso selalu melakukan pemalakan. Dan permusuhan terjadi ketika adik Theo menjadi korban pala. Grace, Theo, dan Didi mencari waktu yang tepat untuk memberi efek jera padanya. Hingga hal itu pun terjadi. Di saat pulang mengaji dari musola, mereka mendapati Ramso melakukan aksi malak. Dan kebetulan di malam itu, dia hanya bersama seorang kawannya. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga langsung menghajarnya. Disitulah awal mula terjadinya kebencian. Hampir di setiap keramaian, selalu terjadi perkelahian antar geng Ramso dan mereka. Dan ternyata, kejadian lawas itu terbawa sampai sekarang. Grace sendiri terbawa amarah saat tahu Ramso adalah dalang terlukanya Didi. Suatu waktu, kita akan balas, ucap Grace sambil memandang tajam gelapnya malam. Mungkin itulah jiwa muda yang selalu bergejolak, penuh ambisi dan penuh pemberontakan, karena ada setan yang membayangi langkah-langkah itu. Ternyata Ramso tidaklah seperti dulu, tapi lebih parah lagi kelakuannya. Dia adalah berandal kampung yang semena-mena. Sikapnya juga penuh keburukan. Main, minum, maling, mada dan medok atau molimo menjadi hal yang melekat pada dirinya, sehingga membuat resah warga sekitar desanya. Dan ternyata Ramso tidaklah lawaran dengan kelakuannya itu. Diketahui kalau dia diwarisi satu ilmu sakti dari almarhum kakeknya, yang mana disandingkan dengan sebuah keris kecil bertuah. Kakek Ramso dulunya adalah orang yang sangat disegani, tapi bukan karena aura positifnya, melainkan karena ilmu hitam yang dimiliki. Semasa hidup, si kakek dikenal sebagai seorang yang kejam dan sadis. Entah kenapa ilmu kotor semacam itu harus diturunkan, bahkan diwariskan pada cucunya sendiri. Dan karena itulah, hampir seluruh warga dibuat takut oleh Ramso. Sekali gertak saja, gemetarlah orang yang hendak melawannya. Namun para pemuda kampung Didi tidak gentar. Mereka berprinsip kebenaran akan diridhoi oleh Sang Pencipta. Mereka yakin ada satu waktu Ramso akan mengalami hari apes. Karena semua media gaib dan semua ilmu berbasis iblis pasti ada kelemahannya. Hanya saja bukan sekarang waktunya. Sudah siap semuanya, Grace? Tanya Theo mengagetkan. Malam ini digelar acara orkes di lapangan desa, yang merupakan acara atas kekompakan para pemuda. Tentu saja setelah terjadi bentrok seminggu yang lalu, para pemuda bersiap menghadapi kemungkinan buruk yang ada. Mereka semua mempersiapkan segala senjata jika sampai terjadi tawuran. Meskipun dari pihak keamanan sudah mengawal acara, tapi biasanya perkelahian terjadi di tengah keramaian. Yang di sana pihak keamanan sudah lepas kontrol. Biasanya setelah ada korban terluka, barulah pihak berwajib datang mengamankan. Dari pengalaman itulah yang membuat para pemuda menyiapkan diri. Sedangkan Grace, yang sudah banyak berpengalaman di perantauan dalam hal apapun, membuat skenario tersendiri untuk Ramso. Bersama Theo dan para pemuda lain, dia mengatur siasat untuk membuat Ramso bertekuk lutut. Kita atur serapi mungkin, Grace, agar tidak meninggalkan jejak.
ucap Theo kemudian. Setelah apa yang mereka rencanakan kemarin, Chris berharap akan membuat Ramso jera di malam ini. Mereka pun melangkah menuju lapangan desa untuk bergabung bersama pemuda lain. Sesampai di lokasi keramaian, sesuai rencana, semua pemuda menyebar membentuk di setiap titik. Yang mana bila nanti Ramso datang, maka beberapa dari mereka akan memancing keluar dari keramaian. Ketika sampai di salah satu tempat yang sudah disiapkan, barulah semua akan bersatu mengepung Ramso. Dan di sanalah nantinya akan ada perkelahian. Mereka susun rencana dengan matang. Setelah sekitar 4 lagu dangdut didendangkan, Ramso bersama gengnya muncul. Tampak dari raut muka mereka kalau kesemuanya dalam pengaruh minuman keras. Dengan sikap sok jagoan, Ramso langsung menuju satu tempat untuk dijadikan lahan berjoget. Terdengar pula teriakan-teriakan kotor dari mulutnya, yang tentu menjadi perhatian bagi setiap pengunjung. Termasuk para petugas yang berada di dekatnya. Tapi semua tidak lahiran dengan hal tersebut, seolah tak terbiasa menyaksikan sikap urakan itu. Begitu mereka berjoget mengiringi lagu Melayu, beberapa pemuda yang sudah ditunjuk oleh Theo mendekat dan juga bergoyang di samping geng Ramso. Seolah tidak rela karena berjoget di lahannya, Ramso dan kawannya mulai mepet agar pemuda lain mundur atau segera berpindah tempat. Saling senggol, saling adu punggung, bahkan saling sikut mulai terjadi. Ketegangan demi ketegangan itu membuat pihak keamanan mengawasi dua kubu itu dengan ketat. Dan terjadilah bentrok seperti yang direncanakan. Namun itu hanya terjadi sebentar saja, karena dengan sigap langsung ditengahi oleh pihak keamanan. Terlihat Ramso sangat marah. Dia menatap tajam pada pemuda yang telah berani mengganggu kawannya. Sejenak kemudian, suasana kembali tenang. Apa tidak sebaiknya kita habisi saat bubaran saja, Chris? Tanya Theo saat melihat cukup banyak aparat yang mengamankan. Setelah kembali berdiskusi, akhirnya itulah yang akan dilakukan. Mereka bersepakat meladeni Ramso CS saat pulang nanti, di mana pihak keamanan sudah tidak bertugas di lokasi. Namun rencana tersebut tetap dilakukan di luar arena panggung. Saat yang ditunggu pun tiba. Begitu rombongan Ramso menuju tempat parkir motor mereka, semua pemuda langsung menghujani batu, yang membuat Ramso dan kawan-kawannya terkejut dan tidak bisa menghindar dari serangan. Ketika persediaan batu menipis, serangan dilanjutkan dengan kayu untuk mengajar mereka. Chris sendiri menuju Ramso yang masih tegak berdiri. Dan anehnya, Ramso mampu meladeni setiap pukulan yang datang. Meski ada darah yang keluar akibat lemparan batu, namun setiap pukulan kayu tidaklah mampu melukainya. Justru kekuatan yang dimiliki kian bertambah. Sambil berteriak keras, dia menghampiri musuh di sekitarnya. Tanpa gentar, Chris maju untuk melakukan duel dengannya. Tapi hal itu terhenti ketika terdengar suara tembakan, yang ternyata aparat datang untuk melerai perkelahian. "Tunggu pembalasanku," ucap Ramso dengan nada penuh dendam. Sekejap kemudian, dia pun melaju dengan motornya, meninggalkan beberapa kawannya yang tidak berdaya bersimbah darah. Perkelahian itu berbuntut pada pelaporan di Polsek, di mana pihak Ramso menuntut hukuman penjara atas pihak Theo. Namun pada akhirnya terjadi kesepakatan damai yang diprakarsai seorang calon dewan. Pihak Theo pun diharuskan membayar denda, yang dengan saling bahu-membahu terkumpullah uang sebagai penebus. Sejak kejadian itu, pemuda di kampung Theo untuk sementara waktu menjauhi keramaian di luar kampung. Itu dilakukan atas saran dari orang tua masing-masing. Mereka takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi musuh yang dihadapi adalah Ramso. Chris sendiri belum pernah bertemu Ramso sejak kejadian itu. Menurut warga di sekitar warung kopi, sudah beberapa kali Ramso datang bersama kawannya mencari Chris. Namun secara kebetulan tidak pernah bertemu.
Tapi keterangan itu membuat Kris semakin waspada. Takutnya jika mereka menyerang secara diam-diam. Sedari pagi, Kris yang dibantu Theo dan Didik membersihkan rumah. Kris yang berencana tinggal di kampung bermaksud menjual sebagian lahan karet untuk usaha di sini. Sedangkan yang sebagian disadap anak Pak D-nya di sana. Untuk hasil, dia terserah Pak D-nya saja. Yang penting ada kiriman uang tiap kali bangkit. Kamu di sini rupanya. Mbah Dongkol, petengan mengagetkan mereka yang asik bercanda. Kris segera menyuruh beliau masuk. Dan setelah duduk di kursi tua ruang tamu, Mbah Dongkol langsung menyampaikan tujuannya. Dengan serius, beliau memperingatkan Kris bahwa ada ancaman yang dilontarkan Ramso. Untuk meyakinkan ucapannya, beliau bercerita bahwa siang tadi mendengar ancaman itu dari mulut Ramso sendiri. Tepatnya ketika beliau pulang dari ladang. Begitu hampir sampai di jalanan kampung, tanpa sengaja Mbah Dongkol melihat Ramso berbincang dengan Arman. Padahal Arman adalah pemuda kampung sini yang juga ikut sebagai anggota Karang Taruna. Dalam perbincangan tersebut, Ramso menyiapkan strategi untuk melumpuhkan Kris. Bahkan dalam ucapannya, dia akan membunuh Kris. Mbah Dongkol membeberkan tentang rencana Ramso yang melibatkan Arman. Ramso menyuruh Arman untuk mengajak Kris keluar. Ramso sendiri menunggu di suatu tempat untuk menyerang, sehingga tidak ternampak bahwa Arman adalah musuh dalam selimut. Nanti jangan sampai kamu ikut ajakan Arman. Mbah Dongkol tampak khawatir. Mendengar penuturan Mbah Dongkol membuat Theo mengajak untuk menjebak balik Ramso. Namun ide itu dilarang oleh Mbah Dongkol. Beliau memperingatkan bahwa Ramso bukanlah tandingan mereka. Mendengar ucapan tersebut tentu membuat Kris berontak. Karena baginya, Ramso sama saja dengan yang lain. Sama-sama manusia yang makan nasi. Kris tidak gentar, meskipun warga mengatakan bahwa Ramso mewarisi kesaktian kakeknya. Dan sepertinya itu memang terbukti dari perkelahian waktu itu. Meski menjadi sasaran batu dan kayu, namun hanya sedikit saja luka. Bahkan sepertinya tidak mempan. Mengenang kejadian itu, Kris tidak gentar menghadapinya. Jangan gegabah. Ramso itu punya ajian Kebo Kanigoro dan punya pegangan keris warisan dari mbahnya, ucap Mbah Dongkol kembali mengingatkan. Beliau melanjutkan kalau keilmuan dan keris itu didapat dari simbahnya saat bertapa. Kris yang penasaran dengan ilmu tersebut menanyakan dengan rinci tentang asal muasalnya. Karena nama ilmu Kebo Kanigoro tidaklah terkenal sama sekali, Mbah Dongkol yang mempunyai banyak waktu pun mulai berkisah. Simbah Ramso dulunya adalah kawan beliau. Di masa muda dulu mereka selalu melakukan pencarian barang gaib dan ilmu klinik secara bersama-sama. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, mulai tampak perbedaan di antara mereka. Mbah Dongkol lebih suka keilmuan yang memakai rapal Arab, karena beliau tidak suka sejenis ilmu yang menyimpang dari agama yang dianut. Sedangkan Simbah Ramso menyukai segala ilmu, namun lebih condong pada ilmu yang beraliran hitam. Dari perbedaan itulah akhirnya Mbah Dongkol mulai menjauh. Tepatnya ketika diajak mempelajari ilmu Kebo Kanigoro, yang merupakan ilmu pejadukan tingkat tinggi. Dalam sejarahnya, Kebo Kanigoro merupakan seorang yang terlahir dari terah Majapahit. Urut-urutan sejarahnya dimulai dari Prabu Brawijaya V menikahi putri Campa, yakni Dewi Anarawati. Lalu lahirlah 3 anak. Seorang putri dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa wilayah Pengging. Yang kedua, Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura. Dan yang ketiga, Raden Joko Gugur. Dari Adipati Handayaningrat IV dan putri sulung Prabu Brawijaya V inilah terlahir Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo. Selisih usia mereka hanya 1 tahun. Kanigoro lahir 1472 Masehi, sedangkan Kenongo tahun 1473 Masehi.
Raden Kanigoro sudah meninggalkan istana sejak muda. Niatnya pergi meninggalkan Pengging untuk menjadi pertapa muda. Raden Kebo Kanigoro merupakan tokoh legendaris yang terkait dalam rentetan perpolitikan 4 kerajaan, yakni Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Raden Kebo Kanigoro merupakan sosok ksatria Majapahit yang risau melihat gelombang kekuatan Demak, yang dibarengi dengan penaklukan politik dan perluasan wilayah kekuasaan. Secara diam-diam, Kebo Kanigoro menjadi simbol perlawanan terhadap Demak. Ada banyak lika-liku hidup yang harus dilaluinya, mulai dari pengejaran dari pihak-pihak yang tidak senang terhadap pribadinya, hingga perjalanan hidup yang sering berpindah-pindah tempat karena mencari keselamatan jiwa. Dalam perjalanan hidupnya yang berpindah-pindah tersebut, Raden Kebo Kanigoro sering berganti nama samaran agar tidak diketahui identitas dirinya. Begitu pula putra keturunan dan keluarganya juga selalu berganti nama samaran untuk keselamatan mereka. Dari perjalanan itulah dia meninggalkan jejak yang sampai sekarang dijadikan tempat petilasan. Diyakini Kebo Kanigoro meninggal secara moksa. Namun karena sikapnya yang menjadi pemberontak, maka para wali menyepakati bahwa keilmuan Kebo Kanigoro yang dianggap ampuh adalah salah satu jenis ilmu sesat. Hal itu ditujukan agar masyarakat tidak ikut bergabung di dalamnya sebagai pemberontak. Dari beberapa tempat petilasan itulah yang menjadikan para pemburu ilmu melakukan tirakat, termasuk simbahnya Ramso. Dan dia mampu memiliki ilmu yang dikenal dengan ilmu Kebo Kanigoro. Apa ilmu itu tidak ada pengapesannya, Mbah? Ucap Kres. Mbah Dongkol memberi jawaban bahwa siapapun pasti ada pantangan dan pengapesannya. Akan tetapi, Mbah Dongkol tidak memberitahu. Beliau masih berharap ada perubahan pada diri Ramso. Jika memang Ramso kelewat batas, nanti akan aku beritahukan pengapesannya, ucap Mbah Dongkol mengakhiri obrolan. Sebelum berpamitan, beliau kembali mengingatkan agar mereka mengikuti ucapannya, sebisa mungkin menghindar dari Ramso. Waktu kembali bergulir, yang membawa Kres dan Didi bekerja sebagai tukang parkir di sebuah kawasan wisata. Bersama 2 orang asli daerah tersebut, mereka membagi waktu siang dan malam. Dan selama menekuni pekerjaan itu, Kres, Didi, dan Theo mulai menghilangkan dendam pada Ramso. Mereka mulai sadar akan masa depan. Tidaklah selamanya hidup dalam pusaran kekerasan dan selalu penuh masalah. Mereka mulai melihat hari-hari mendatang, waktu panjang untuk menyiapkan kebahagiaan. Di kawasan parkiran itu, Kres pun mengenal Sarifah. Dia adalah anak dari salah satu pemilik warung di sana. Hingga terjalinlah kisah asmara di antara mereka. Tidak peduli dengan status janda tanpa anak yang melekat. Asalkan cocok dan nyambung, baginya sudah cukup. Dengan kesopanan yang ditunjukkan, dia yakin Sarifah akan menjadi pendamping hidup yang sempurna. Dia berdoa yang terbaik untuk hubungan yang terjalin. Kres yang mulai menatap masa depan dengan kesungguhan kembali dibayangi dengan kehadiran Ramso. Jagoan itu mulai merambah ke kawasan wisata yang selalu membuat onar. Dia melakukan hal kotor dengan memalak para wisatawan yang berkunjung. Tentu saja hal itu membuat marah para ojek maupun warga sekitar. Namun saat mereka tahu kekuatan yang dimiliki Ramso, maka tidak ada seorang pun yang berani berhadapan langsung. Mereka hanya bisa berbicara di belakang, mencari cara untuk singkirkan Ramso dari kawasan tersebut. Karena selain membuat resah, tentu membuat nama kawasan wisata menjadi buruk. Tapi dia tidak mau berdampak pada pekerjaan yang dijalani. Dia tidak ingin kenyamanan yang telah dimiliki akan terusik. Didi pun ikut caranya. Mereka memilih mengikuti ucapan Mbah Dongkol yang selalu diingat. Sejenak, Kres melihat jam tangan.
Pukul 4 sore, kegiatan rutinnya akan berakhir. Tapi hari ini dia berniat menemui Sarifah. Dia akan berbicara serius tentang hubungan yang terjalin selama ini. Dengan kebulatan tekad, dia berencana mengabarkan kalau akan segera melamarnya. Kres, gawat! Didi tiba-tiba muncul dari belakang. Dia tampak tegang yang membuat Kres bertanya-tanya. Dia pun menjelaskan bahwa Ramso menggoda Sarifah. Dan saat tahu Sarifah adalah perempuan Kres, Ramso pun bersikap kurang ajar. Mendengar ucapan Didi seketika membuat Kres menjadi marah. Tanpa bicara apapun, dia segera menuju warung Sarifah. Didi sendiri tidak bisa ikut karena harus menjaga parkiran. Dan ternyata ucapan Didi terbukti. Saat tiba di warung, terlihat Ramso masih asik menggoda Sarifah. Sementara dua kawannya tertawa-tawa sambil mengusir setiap orang yang hendak ke warung. Salah satu dari mereka membawa minuman keras yang biasanya diminum secara bergantian. Begitu melihat kehadiran Kres, Ramso tertawa menang. Terlihat masih ada dendam di sorot matanya yang tajam. Ramso, apa yang kamu inginkan? Tanya Kres menahan amarah. Bau alkohol menyeruak saat Ramso mendekati Kres. Dan bersamaan dengan bau mentah yang mampu dihindari oleh Kres, terdengar Sarifah menjerit. Kres segera keluar dari warung. Perkelahian pun dimulai. Saling jual beli serangan terjadi. Dan ternyata apa yang diomongkan Mbah Dongkol benar. Ramso sangatlah kuat meskipun terpengaruh minuman keras. Beberapa kali pukulan dari Kres sama sekali tidak dirasa. Saat pukulan Ramso mendarat di wajah Kres, seketika itu pula Kres merasa hilang tenaga. Dengan amarah membabi buta, Ramso mengajar habis-habisan yang membuat Kres lemah bersimbah darah. Di saat Ramso menginjak kaki Kres, muncul sekawanan tukang ojek dan beberapa warga serta para pedagang mendekat. Dengan senjata apapun, mereka mulai membantu dengan menyerang Ramso. Sementara dua kawan Ramso berlari terlebih dahulu. Dengan bertubi-tubi, sekawanan massa itu pun menyerang. Namun tidak satu pun senjata yang mampu menembus kulitnya. Dalam keadaan terpojok, Ramso melakukan perlawanan sekuat tenaga. Dia tidak menemukan celah untuk berlari, karena semakin lama, orang yang berdatangan semakin banyak. Beberapa senjata yang dibawanya mampu disingkirkan oleh massa tersebut. Keadaan semakin memanas. Begitu melihat kehebatan yang diperlihatkan Ramso, massa itu pun semakin beringas. Mereka terus menghujani dengan sabetan senjata. Di tengah rasa putus asa, Ramso terus melakukan perlawanan. Kejadian itu terus berlanjut cukup lama, hingga Ramso mengeluarkan keris kecilnya. Tapi massa yang cukup banyak mampu membuat keris tersebut terlepas dari genggaman. Saat tersudut, Ramso melakukan satu hal yang membuat semua bergidik ngeri. Demi mempertahankan diri, dia mencabut giginya satu persatu. Setiap kali darah itu masih mengalir, lalu dihisapnya. Tenaganya kembali pulih. Namun dia tetap berada dalam kepungan hingga tidak mampu melarikan diri. Ketegangan terus berlanjut. Sepertinya saat itulah yang dinanti para ojek maupun warga. Menanti saat yang tepat untuk menghabisi Ramso. Meski mulai kelelahan, namun sang jagoan masih mampu melawan. Hingga satu persatu sekumulan massa itu membuatnya telanjang. Hanya tersisa celana dalam saja. Terlihat beberapa rerajaan di punggung juga di pahanya. Cukup lama, perkelahian tidak berimbang itu berlangsung. Datanglah Theo dan Didi. Tampak Theo membawa breng kuning yang sudah dibuat bambu runcing, yang mana di dalamnya terdapat daun kelor dari 9 pohon. Theo menyerahkan bambu tersebut pada salah satu orang di sana, sambil berpesan tidak untuk ditusukkan, namun hanya untuk mengenai kulitnya saja. Segera, bambu itu dipukulkan berulang kali ke tubuh Ramso. Dengan teriakan kuat, Ramso pun roboh. Dia yang setiap kali menjadi kuat saat menghisap darahnya sendiri, kali ini terkulai tiada daya. Sabetan senjata tajam juga mampu menembus kulitnya hingga berlumuran darah. Sebenarnya ada rasa iba yang mengalir di hati kecil Kres.
Tapi sekumpulan orang yang brutal itu sudah tidak terbendung lagi amarahnya. Ramso penuh luka bermandikan darah, dan pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir saat tenggorokannya disembelih. Suaranya terdengar sangat renyuh. Kejadian yang menewaskan Ramso berbuntut panjang. Sebanyak 11 orang diamankan, sedangkan Kris dan Sarifah menjadi saksi atas kejadian tersebut. Yang pada akhirnya ditetapkanlah 9 orang sebagai tersangka. Namun atas dukungan dari pihak pengelola wisata, hukuman mereka tidaklah berat. Ditambah kesaksian Kris juga Sarifah yang jelas meringankan. Malam ini sangat mencekam. Sudah 3 minggu lebih sejak Ramso meninggal, masih saja ada rasa bersalah di hati Kris. Seharusnya dia senang, karena orang yang mempunyai sifat yang tidak terpuji itu sudah tiada. Tapi melihat kematiannya yang sangat tragis membuat dia selalu teringat. Dalam lamunan itu, mendadak terlihat sekelebat bayangan putih melintas. Wujudnya tinggi seperti sosok kain. Beberapa menit kemudian, disusul kemunculan Didik dengan wajah tegangnya. "Kris, gawat Kris," ucapnya sambil melangkah cepat. Kris menyuruhnya tenang. Setelah itu dia menceritakan tentang Sarifah yang diserang sosok menakutkan. Menurutnya, saat ini Sarifah sedang mengalami luka bakar di sekitar telapak tangan. Kris langsung beranjak mengajak Didik ke sana. Dia sangat khawatir dengan keadaan calon pendampingnya itu. Sudah mereka rencanakan kalau akan menikah 3 bulan ke depan. Keadaan rumah Sarifah sudah mulai sepi. Kris melihat ada rasa trauma dan kesakitan yang dirasakan. Menurut kisahnya, saat hendak ke warung sekitar pukul 8:30 malam, dia melihat sosok putih seperti kelinci. Sosok yang dilihatnya di sekitar kebun pisang itu semakin lama semakin membesar. Semula dia melihat kalau sosok itu adalah almarhum Ramso. Namun karena semakin tinggi, maka tidak ternampak lagi wajahnya. Sosok yang berwujud kain putih itu selalu bergoyang seperti tertiup angin. Di saat Sarifah hendak berlari, tiba-tiba sosok tersebut sudah muncul di hadapannya. Dan ketika dia menengok ke atas, nampak ada semburan air mengarah ke wajahnya. Seketika, dia mundur sambil menghalangi mukanya dengan telapak tangan. Yang di saat itu pula dia menjerit sekuatnya, karena percikan air tersebut dirasakan sangatlah panas seperti air mendidih. Beruntung, sosok itu langsung melayang pergi. "Aku takut, Mas," ucapan Sarifah yang masih sangat kesakitan. Menurut dokter yang menangani, luka tersebut seperti luka bakar, akan mengalami kesembuhan setelah usai melepuh. Semenjak apa yang dialami Sarifah, penampakan kain putih itu membuat sekitar lokasi wisata menjadi mencekam. Bahkan ada beberapa tukang ojek yang mengalami hal sama seperti Sarifah. Mereka seperti terkena ludah yang teramat panas. Sarifah sendiri belum menemui kesembuhan. Setiap kali diganti perban, luka di telapak tangan sampai sikunya itu selalu saja masih basah. Bahkan mulai ada aroma tidak sedap, seperti bau daging yang membusuk. "Sudah kuduga, dia pasti akan kembali," ucap Mbah Dongkol saat ditemui Kris. Didik dan Theo hanya terdiam menunggu ucapan selanjutnya. Mbah Dongkol pun menjelaskan bahwa hal itu adalah dampak dari ilmu yang dipelajari Ramso, yang mana akan menjadi sosok hantu wedon yang mengganggu. Ketika menampakkan diri pada manusia, biasanya makhluk ini berwujud seperti kain putih yang melayang-layang. Pada awal kemunculan,
ukuran makhluk ini hanya sebesar kelinci. Lama-kelamaan sang wedon akan berubah menjadi tinggi besar, dan wajah dari hantu ini tidak kelihatan. Banyak orang yang menyamakan wujudnya seperti hantu pocong, karena berwujud seperti kain putih. Tetapi hantu jenis ini sering mengganggu manusia dan sangat berbahaya. Hantu wedon dapat menyerang manusia dengan menyemburkan ludahnya. Bekas semburan ludah tersebut tampak seperti luka bakar atau terkena air yang mendidih. Mbah Dongkol melanjutkan bahwa satu-satunya cara untuk melenyapkan sosok wedon jelmaan dari Ramso adalah dengan menemukan keris kecil miliknya, yang nanti beliau sendiri yang akan membuang ke suatu tempat, tepatnya di lokasi saat almarhum Simbah Ramso melakukan ritual ilmu tersebut. Setelah mencari tahu tentang siapa yang menemukan keris milik Ramso, akhirnya seorang tukang ojek menyerahkan pada keris, yang kemudian dipindah tangan pada Mbah Dongkol. Beliau pun melakukan apa yang diceritakan kemarin, namun Mbah Dongkol melakukannya sendiri, tidak mau ditemani oleh siapapun. Begitu pulang, Mbah Dongkol langsung mengajak keris menuju lokasi di mana Ramso dihabisi. Bersama ojek dan warga sekitar, termasuk korban ludah wedon, dilakukanlah doa bersama di sana. Semua diharapkan agar memaafkan segala kesalahan Ramso. Dan semua berharap kesaksian tulus di malam itu akan kembali menenteramkan keadaan. Berakhirlah teror wedon yang mengerikan. Namun sayang, luka Sarifah tidak bisa disembuhkan. Berbeda dengan korban lain yang mampu pulih meski ada bekas luka bakar. Pada akhirnya, tangan kekasih keris itu diamputasi. Meskipun cacat, namun tidaklah mengurangi rasa cinta keris padanya. Jujurlah Mas, apakah nafasku ini masih bisa mengisi jantungmu? Ucap Sarifah, dipegangi tangannya yang buntung, dengan air mata mulai menetes. Keris pun tersenyum, lalu kemudian memeluknya erat. Itulah jawaban yang pasti, dekapan yang akan selalu ada, yang akan selalu menyatukan hati mereka. Tahun 2005 di Ranai, Natuna. Sepulang dari Masjid Batu Hitam Ranai, usai melaksanakan sholat tarawih, aku memilih untuk segera tidur, tidak berencana untuk kemana-mana lagi. Aku matikan lampu kamar, lalu membaringkan tubuhku di ranjang kayu. Sudah cukup lama aku pejamkan mata, namun tetap tidak bisa tidur. Justru pikiranku melayang, pikiranku berkelana tentang nasib yang aku alami selama ini. Bukan mengeluh, tapi sebagai manusia biasa, terkadang aku terfikir dan bertanya dalam hati, mengapa hidupku selalu bertemu dengan berbagai masalah yang begitu pelik. Entah apa salahku dan keluargaku. Tanpa terasa, di saat seperti itu, aku selalu meneteskan air mata. Jujur, aku merasa rapuh. Kepercayaan diri secara perlahan terkikis. Ya Allah, aku juga ingin bahagia. Teriakku di dalam hati. Memang selama ini kehidupanku dipenuhi kesialan yang tidak kunjung habis. Hal itu dimulai ketika aku mengenal Tiwa, yakni saat tugas awal sebagai polisi di satuan lalu lintas di kota ini, yang dalam 6 bulan kemudian aku putuskan untuk bertunangan dengannya. Seminggu setelahnya, Abi, panggilan untuk ayahku, meninggal dunia secara mendadak. Menurut dokter, penyebabnya adalah penyakit jantung.
Padahal Abi tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dimaksud. Setelah 40 hari kematian Abi, kecelakaan maut menimpaku. Aku yang dalam perjalanan pulang dari pos dihantam sebuah bis yang melaju oleng. Kejadian itu membuatku masuk ICU selama 4 hari. Dan beruntung, kaki kiriku yang rencananya diamputasi masih mampu diselamatkan. 2 bulan saat sembuh dari rumah sakit, hal sama hampir saja terjadi. Namun kali ini penyebab kecelakaan adalah karena sepeda motorku terbakar. Entah apa penyebabnya. Mendadak saja motor yang kutumpangi mengeluarkan percikan api. Aku segera melompat saat tahu api semakin besar. Kembali aku masuk rumah sakit. Namun kali ini hanya 2 hari saja aku rawat inap. Meskipun begitu, rasa trauma meneror setiap kali aku bersepeda motor. Kesialan selanjutnya adalah setahun silam, yang mana saat itu aku sedang mengantar tunanganku pulang. Kabut yang menghalangi jarak pandang membuatku hampir bertabrakan dengan truk dam. Segera motor aku olengkan untuk menghindar. Lagi-lagi Tuhan masih memberikan umur panjang bagiku. Karena meski menghantam pohon besar, namun aku tidak mengalami luka yang serius. Begitupun dengan tunanganku yang hanya lecet saja. Kesialan berlanjut pada hari-hari yang kujalani. Entah mengapa selalu saja ada hal buruk yang membuat batinku terasa tidak tenang. Sampai saat ini pun, aku masih diliputi kecemasan yang tidak beralasan. Hatiku terasa gundah tanpa sebab. Dalam kalut itu, tiba-tiba saja ponselku berdering. Dengan sedikit malas, aku raih ponsel di atas meja, di samping tempat tidur. Sejenak kulihat nama si penelepon, Umi. Ada apa tengah malam begini Umi nelpon? Lalu aku angkat dengan ucapan salam. Bangunlah, jangan banyak melamun. Ayo cepat bangun. Lalu ambil air wudhu, sholat dan berzikir. Berdoa memohon yang terbaik untuk hidupmu, untuk dunia dan akhiratmu. Dan jangan mudah putus asa ya. Demikian nasihat Umi setelah menjawab salam. Dengan tergagap aku menjawab yang membuat beliau tenang. Tentu saja aku sangat terkejut. Umi kok tahu jika saat itu aku memang sedang melamun, bahkan aku tengah bersedih. Setelah menutup telepon, aku pun menuruti nasihat Umi. Aku bangkit dari tidur, lalu keluar menuju kamar mandi yang berada di ujung barat. Secara langsung, pandanganku tertuju ke arah ujung barat yang terlihat remang-remang. Itu karena lampu di sana sejak sore tadi mati, atau mungkin lampunya putus. Dengan terpaksa, aku terus melangkah menuju kamar mandi itu. Mendadak aku merasa sedikit merinding. Pikiranku juga melayang ke hal-hal aneh. Sebab aku tahu jika barak itu dibangun di atas area pemakaman, walau infonya sudah dipindah sebelum barak itu dibangun. Memang, selama menghuni di sini tidak ada sesuatu menyeramkan yang kutemui. Tapi entah kenapa malam ini suasana sangat lain. Aku terus melangkah, namun seketika langkahku terhenti. Kira-kira 5 meter dari kamar mandi yang berada di sebelah kiri ujung barat. Tiba-tiba saja pintu terbuka dengan sendirinya. Dan di belakang pintu itu telah berdiri 2 sosok yang tidak aku kenali. Sosok itu seorang perempuan menggunakan pakaian serba putih. Rambutnya panjang terurai dengan wajah pucat di dalam remang. Sedangkan di sampingnya adalah sosok anak kecil perempuan kira-kira berumur 5 tahun. Dengan mengenakan baju yang sama, dia memandang ke arahku. Tanpa memberi sapaan, aku melanjutkan niat. Aku pun segera mengambil air wudhu meski sedikit ketakutan. Begitu selesai, 2 sosok itu tidak tampak lagi. Tapi kali ini berganti suara cekikikan yang menyeramkan. Otomatis membuatku terkejut dan ketakutan. Dengan cepat aku berlari menuju kamar. Setibanya di kamar, dengan nafas tersengal, aku tutup serta aku kunci pintu kamar. Ini adalah pengalaman pertama aku menemui sesuatu yang menyeramkan. Dan pengalaman ini justru kutemui di malam 21 bulan Ramadan. Yang katanya tidak ada makhluk gaib berkeliaran di bulan suci Ramadan. Setelah aku merasa tenang, aku mulai melaksanakan sholat. Kemudian aku lanjutkan dengan mengaji serta berdoa, memohon ampun atas dosa untuk kedua orang tuaku, untukku,
juga buat kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Tidak lupa aku memohon apa yang aku inginkan, tentunya yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Seminggu berlalu, aku masih terus melakukan seperti yang Umi sarankan padaku. Dan hal itu mampu membuat jiwaku merasa lebih tenang. Jam 5 sore itu, aku melaksanakan tugas mengatur lalu lintas di simpang Masjid Raya Ranai atau simpang pasar. Suasana selalu ramai, karena setiap bulan puasa, di area tersebut dijadikan pasar Ramadan. Masyarakat hilir mudik berbelanja untuk membeli takjil atau kue untuk buka puasa, atau hanya sekedar ngabuburit, sehingga membuat jalanan macet. Maklumlah, jalanan kota Ranai memang pada saat itu belumlah lebar. Di tengah aku mengatur arus lalu lintas, ponselku berdering. Aku ambil ponsel yang aku letakkan di pinggang. Saat melihat sebuah nomor yang tidak tertera namanya, aku paling malas mengangkat telepon. Aku kembali meletakkannya tanpa menggubris. Namun tidak lama berselang, kembali terdengar ponselku berdering. Kali ini, aku coba untuk mengangkatnya, karena biasanya akan terus berulang. Assalamualaikum. Halo, siapa ini? Tanyaku. Waalaikumsalam. Bang, ini adik. Jawabnya, yang ternyata itu adalah seorang perempuan. Sejenak aku berpikir, mencoba untuk mengenali siapa pemilik suara itu. Aduh, maaf, ini siapa ya? HP ku baru saja diservis, jadi nama di kontak hilang semua. Ku coba memberi alasan klasik yang tentunya bohong. Ini Nunung, Bang. Nunung di Tanjung Pinang. Terangnya memberitahukan siapa dirinya. Mendengar nama itu, aku sedikit terkejut. Karena lama sudah tidak berkomunikasi dengannya. Bahkan, aku sudah ganti nomor pasca kecelakaan yang nyaris membuat kehilangan kaki kiriku. Kembali aku menanyakan tentang kabar dan dari siapa dia mendapat nomor kontakku. Dan dari situ, membuat obrolan kami berlanjut semakin asyik. Takut ada yang salah, aku hentikan pekerjaanku untuk sementara. Ternyata inti dari pembicaraan Nunung adalah tentang mudik. Dia akan ikut denganku jika pulang kampung lebaran nanti. Aku yang saat itu berencana tidak mudik menjadi berpikir ulang. Seperti ada yang menggerakkan hatiku untuk mengiyakan ajakan Nunung. Pulanglah, Bang. Abang kan masih ada orang tua. Jadi abang pulang demi orang tua juga kan? Bujuknya. Di akhir obrolan, aku berkata kalau akan menimbang untuk mudik. Aku tunggu keputusannya, Bang. Mumpung masih agak jauh. Ucap Nunung sebelum mengakhiri dengan salam. Malam itu selepas melaksanakan sholat sunat taraweh, aku bersantai di kamarku. Memang semenjak memutuskan hijrah seperti amanah Umi, aku banyak memilih berdiam di barak jika tidak ada kegiatan pekerjaan. Karena dengan cara demikian, aku bisa terhindar dari segala godaan hal-hal negatif. Saat memandang foto tunanganku, terlintas bayangan Nunung di pikiranku. Wanita yang tidak kalah cantik itu adalah gadis satu kabupaten denganku. Aku mengenalnya ketika dia menjadi perawat atasku. Tepatnya saat aku mengalami musibah awal di rumah sakit Tanjung Pinang. Musibah yang hampir saja merenggut kaki kiriku. Pertemuan yang hanya sebentar-sebentar itu tidaklah aku jadikan hal istimewa. Selain fokus pada kesembuhan, aku juga sudah punya pendamping. Tapi mengapa hari ini secara mendadak dia menghubungiku? Bahkan mengajakku untuk mudik bareng. Bukankah banyak kawan lain yang bisa dan mau mengantarnya? Dan dari renunganku malam ini, aku pun putuskan untuk mudik bareng dengannya. Ada dorongan kuat yang seolah memaksaku. Tibalah aku di Bandara Pekanbaru, lokasi yang menjadi tempat janjian antara aku dan Nunung. Aku sedikit bingung,
karena nyaris tidak ingat lagi bagaimana wajah si perawat itu. Maklumlah, hampir 2 tahun kami tidak bertemu. Bahkan berkomunikasi saja baru kembali terjalin. Bang! Setelah sekian menit, akhirnya yang aku tunggu pun tiba. Saat itu jujur, aku merasa asing. Lain hal dengan Nunung yang tampak biasa saja. Sepanjang perjalanan aku begitu canggung. Kami saling salah tingkah. Akan tetapi lambat laun, kami pun mulai mengobrol. Entah mengapa, jantungku berdetak sangat kuat. Ada rasa yang seharusnya tidak mendekat di hatiku. Kenapa tidak diantar pacar kamu? Pertanyaan itu muncul dariku. Belum, Bang. Aku belum menemukan yang cocok. Jawabnya dengan mengerling manja. Ada rasa girang yang merasuk di hatiku. Sejenak terlupakan wajah tunangan yang sudah 2 tahun berjalan. Kuakui, selama menjalin hubungan dengan Tiwa, belum kutemui kebahagiaan yang kucari. Seakan gadis tunanganku itu hanya sosok yang biasa di mataku. Tidak ada hal istimewa yang kutemui darinya. Namun, hubungan itu tetap berlanjut. Aku berharap rasa cinta yang sebenarnya akan tumbuh. Namun sampai saat ini belum juga kudapatkan. Malah Nunung yang baru saja hadir, yang mampu menghias rasa cinta itu. Aku merasakan betul di saat berdekatan dengannya. Lain hal saat berdekatan dengan Tiwa. Abang sendiri bagaimana? Apa tidak ada yang cemburu? Ucapan itu menandakan ada sesuatu yang juga ia rasakan. Aku hanya tersenyum, mengalihkan pembicaraan, karena belum siap menceritakan tentang Tiwa. Perjalanan berlanjut dengan menuju ke rumahnya. Dia menunjukkan jalan tercepat seandainya suatu saat aku dolan. Dan berhentilah kami di sebuah rumah padat penduduk. Tampak rumah sederhana, namun asri. Bangunan yang cukup tua dan berkelas, menandakan kalau Nunung terlahir dari keluarga cukup mampu. Tidak mampir dulu, Bang? Ucapnya sambil menenteng 2 tas bawaannya. Aku yang berniat membantu harus mengurungkan niat. Karena muncul 2 keponakannya yang masing-masing membantu membawa 1 tas. Aku kembali melaju meninggalkan senyum khas Nunung. Tampak sorot matanya mengharap satu hal dariku. Entahlah, atau mungkin aku yang gede rasa saat itu. Malam itu, suasana di kampung terasa sangat meriah. Suara takbir berkumandang di masjid dan seluruh musola. Demikian pula di rumahku. Keluarga besarku berkumpul di rumah Umi, bercandaria, memasak untuk besok selepas sholat Id. Tentunya membuat suasana hati kami bahagia. Aku senyum-senyum sendiri membayangkan sosok Nunung. Gadis manis yang 2 hari ini menghias hayalanku. Sehingga membuatku malas mengangkat telepon dari Tiwa. Begitu cepat rasa cinta itu datang. Keesokan harinya, selepas melaksanakan sholat Id, kami sekeluarga berziarah ke makam Abi dan Kak Ayi. Kakak perempuanku yang lebih dulu pulang karena penyakit lupus yang dideritanya. Di atas pusara ayah, kami yang terdiri dari Umi dan 2 kakak perempuanku bersama pasangan, juga masing-masing anak mereka, mengirim doa yang terbaik untuk Abi, juga ahli kubur yang ada di sana. Saat itu pikiranku menerawang, mengenang saat-saat indah ketika Abi masih ada. Namun semua sudah ketentuan Sang Pencipta, bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan kembali padanya. Setibanya di rumah, kami sungkeman mohon maaf pada sesama saudara, terutama pada Umi. Selanjutnya kami makan bersama. Yat, kira-kira kapan kamu dan Tiwa akan menikah? Di sela makan dan minum hidangan lebaran, tiba-tiba saja Umi nyeletuk berbicara padaku.
Mendengar pertanyaan Umi, aku hanya senyum saja. Dan guyonan pun dimulai, yang membuat suasana lebaran menjadi sangat hangat. Lebaran kedua, aku putuskan dolan ke rumah Nunung. Kurasakan sambutan keluarganya sangat menyenangkan. Setelah beberapa saat, aku mengajak Nunung dolan ke rumahku. Minta izinlah dengan ayah, Bang. Setelah izin kudapatkan, segera aku ajak jalan-jalan sebelum mengenalkan pada keluargaku. Menjelang asar, kami sudah berada di rumahku. Segera aku kenalkan Nunung pada Umi dan juga dua kakakku. Semua menyambut dengan baik. Meski raut wajah mereka menunjukkan tanda tanya yang besar. Aku sendiri merasa bahagia melihat Nunung sangat cepat berbaur dengan keluargaku. Tampak keakraban ditunjukkan oleh mereka. Ada hubungan apa antara kalian, Yat? Umi menanyaiku saat Nunung ikut berberes di belakang. Calon istri, Mi. Jawabku sambil nyengir. Bagaimana dengan Tiwa? Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Pertanyaan Umi itu dibarengi dengan wajah khawatir. Segera aku menjawab kalau secepatnya aku akan memberi keputusan. Juni tahun 2006. Sejak saat itu, jujur seperti ada sugesti yang membuat aku lebih semangat dalam hidup. Aku dengan Nunung juga semakin sering berkomunikasi. Malam ini selepas melaksanakan sholat Isya, aku langsung masuk ke kamar walau tidak langsung tidur. Aku mengambil buku untuk menyelesaikan membaca. Memang, selama ini aku berusaha menghindari segala pergaulan yang cenderung negatif, termasuk dalam berteman. Aku lebih memilih sendiri dan lebih dekat dengan ajaran agama yang kuanut. Adapun teman, sudah pasti yang menurutku baik perlakuannya, hingga membawa kebaikan untuk hidupku. Dalam asik membaca, terdengar suara kucing bersahutan sangat keras. Karena merasa terganggu, segera saja aku keluar untuk mengusir hewan tersebut. Aku cari-cari sumber suara, tapi tidak nampak ada kucing di sekitar barak. Dua barak yang berada di samping tempatku sepi. Mungkin Pak Haikal dan Mustafa sedang keluar untuk berbincang. Dalam pencarianku, tiba-tiba suara itu terhenti beberapa saat. Lalu berganti dengan suara tawa cekikikan yang menakutkan. Suara sosok perempuan yang menggema itu membuatku ngeri. Dan muncullah sosok yang pernah kutemui sebelumnya. Seorang wanita bersama dengan gadis kecil. Penampakannya masih sama dengan memakai baju putih. Pindahkan juga makamku. Terdengar suara itu di sela suara tawanya. Aku yang dipenuhi rasa ketakutan langsung berlari kembali ke dalam kamar. Sosok itu terus menghantuiku selama 4 malam berikutnya. Setiap kali hendak berwudu untuk melaksanakan sholat malam, sosok itu selalu muncul dengan suara tawa yang mengerikan. Dan anehnya, penghuni barak yang lain tidak pernah menjumpai sosok tersebut. Akhirnya aku minta pertimbangan pada kawan-kawan di sana tentang bagaimana baiknya atas teror yang menimpa aku. Hingga diambillah keputusan untuk mendatangkan orang pintar. Aku langsung menyetujui usul tersebut. Bersama Mustafa yang asli orang Ranai, aku menemui dan mengajak orang pintar ke lokasi barak. Memang ada makam yang terlewat saat ada pemindahan, ucap orang pintar itu. Ritual dilanjutkan dengan pencarian lokasi makam yang dimaksud, hingga ditemukanlah sebuah batu yang menurut beliau, batu tersebut adalah pengganti nisan. Dan disitulah tepatnya keberadaan makam. Beliau juga menuturkan bahwa sosok tersebut baru muncul karena makamnya mulai tidak terawat, menjadi tempat bermukim kucing liar yang menjisikkan. Memang pada kenyataannya,
Hanya aku yang paling banyak menghabiskan waktu di bara, dan aku pula yang sering mondar-mandir ke kamar mandi. Mungkin karena itulah sering sosok itu memilih aku sebagai perantara. Menurut penglihatan mata batin orang pintar itu, sosok ibu dan anak itu merupakan seorang pendatang. Mereka yang ditemukan meninggal secara mengenaskan, tidak diketahui penyebab pasti. Namun saat ditemukan warga sudah dalam keadaan meninggal dunia. Bahkan jasadnya melepuh dan berbau busuk. Warga memperkirakan bahwa mereka meninggal akibat kelaparan. Dan karena tidak diketahui sanak saudaranya, maka dikuburlah di pemakaman desa. Namun sayang, saat pemakaman dibongkar untuk dijadikan bara anggota kepolisian, makam yang berada di paling pinggir itu tidak terjamah. Entah disengaja atau tidak, tapi yang jelas nisan yang sudah hancur telah diganti dengan batu. Atas izin dari warga sekitar, lokasi yang ditunjuk itu pun dibongkar. Dan memang terdapat kain moris sejajar yang masih utuh. Satu panjang dan yang pendek mungkin puterinya. Hanya saja warnanya sudah agak kusam. Mungkin akibat daging dan kulit jasad yang hancur. Karena yang ada di dalam mori tersebut hanyalah tulang belulang saja. Setelah pemindahan jasad ke makam umum, keadaan pun membaik. Tidak kutemui hal ganjil lagi. Kehidupanku kembali berjalan seperti biasa. Dan kali ini masalah yang datang adalah tentang perjodohan. Aku dihadapkan dua pilihan sulit, antara Tiwa yang sudah menjadi tunanganku dan Nunung yang juga memberikan harapan sebagai pendampingku. Tiwa sendiri berada di Batam, tinggal bersama orang tuanya. Dia adalah gadis dari keturunan orang kaya, sehingga sifatnya manja dan banyak tuntutan. Kuakui, cinta yang tertuju pada Tiwa tidaklah sempurna. Meski berhubungan cukup lama, namun tidak mampu membuatku merasa benar-benar bahagia. Setiap kali bertemu, justru aku merasa bukan calon pendampingku, karena dia belum bisa menghormatiku sepenuhnya. Sedangkan Nunung saat ini masih menjadi perawat. Lain hal dengan Tiwa, sikapnya penuh kelembutan dan mandiri. Mungkin pengaruh dari tempat kerja yang jauh dengan sanak keluarga, sehingga membuatnya melakukan apapun secara sendirian. Dan yang membuat pilihanku agak condong padanya adalah dia sosok yang rajin beribadah, juga menghargai orang lain. Kegelisahan itu membuatku menelepon Umi untuk minta pencerahan, meminta nasihat tentang hal terbaik yang harus aku lakukan. Karena masalah ini menyangkut masa depan yang panjang. Di saat kita gundah, janganlah turuti kegundahan, tapi berdoalah. Nasihat Umi membuatku serasa mendapat kekuatan dalam jiwa. Setelah usai bercakap, aku bangkit dari baringku untuk berwudu. Malam itu, aku melaksanakan sholat dan berdoa memohon petunjuk pada Tuhan semesta alam. Berharap semoga Allah memberikan yang terbaik untuk hidupku. Hari demi hari terus berjalan, sebagaimana mestinya. Dan Tuhan telah memantapkan pilihan sebagai jodohku. Kini, jiwaku penuh keyakinan akan sosok yang kupilih. Aku meyakini bahwa inilah petunjuk darinya. Dan aku putuskan untuk menikahi wanita yang bukan pacarku, yaitu Andara Pramesti, yang biasa dipanggil Nunung. Perawat cantik yang pernah merawatku, dan semoga pilihanku tidak pernah aku sesali. Setelah memastikan kalau Nunung mau menjadi calon istriku, secara kesatria, aku putuskan berangkat menemui Tiwa. Setelah mendapat izin dari kesatuan di mana aku berdinas, aku berangkat dari Ranai ke Batam. Karena tentunya aku sebagai lelaki harus bertanggung jawab dengan segala perbuatanku. Aku putuskan pertunangan, sekaligus memberitahukan bahwa akan segera menikah. Tentu saja hal itu tidak mudah, namun semua ini harus kulakukan. Prinsip telah menghendaki untuk mengambil keputusan besar. Dek, mungkin ini jalan yang terbaik buat kita.
Abang yakin kelak adik akan mendapat yang lebih dan tentunya sesuai dengan pilihan keluargamu. Demikian aku berkata pada Tiwa. Didampingi orang tuanya, Tiwa menangis sesenggukan begitu mendengar ucapanku, yang datang hanya untuk putuskan hubungan, bahkan mengabarkan kalau akan menikah dengan perempuan lain. Perasaan pedih merasuki hati dan jiwaku. Namun sebagai laki-laki, aku harus bisa bersikap dan memutuskan, karena aku tidak mau menderita serta menyakiti dalam waktu yang tidak pernah aku tahu akhirnya. Kedua orang tua Tiwa hanya diam, dan berakhirlah malam itu. Ucapan terakhirku adalah mengharap agar dia tidak ada dendam, dan selalu terjalin silaturahmi antara kami. Kupeluk dan kucium dia untuk yang terakhir kali, sebelum aku berpamitan. Air mata Tiwa mengiringi langkahku, yang dengan pasti menyongsong kebahagiaan dunia dan akhirat bersama Nunung. Aku yakin kebahagiaanku itu akan kuraih, karena aku memilih atas dasar petunjuk darinya. Tidak ada lagi yang aku risaukan, karena keluarga Nunung sudah menerimaku sebagai bagian dari keluarga mereka. Dan sore ini aku melakukan akad nikah. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Aku kini menjadi seorang suami yang jujur saja, kehadiran Nunung masih terasa asing dalam hidupku. Namun kebahagiaan itu ada di dalam jiwaku. Malam setelah akad nikah, mulailah resepsi. Aku mulai disandingkan bersama istriku di kursi pelaminan yang letaknya di luar rumah Nunung, atau tepatnya di teras depan. Aku sedikit canggung saat itu. Melihat berpasang mata tertuju ke arah kami, menjadi bahan perhatian banyak orang. Dan pandanganku terhenti pada seorang kakek tua yang berdiri di bawah pohon jambu air. Meski berjarak cukup jauh, namun jelas aku menangkap wajahnya yang seram. Rambutnya gimbal memutih dan berpakaian serba hitam. Di antara kerumunan banyak orang serta hilir-muliknya pengunjung, si kakek menatapku dengan tajam, hingga secara perlahan sosok itu mendekat ke arahku. Namun aku tidak melihat kapan dia berjalan mendekat. Aku selalu menyadari setelah dia berubah posisi. Jantungku bukan saja berdebar kuat saat itu, namun serasa berhenti berdetak saat kulihat sangat jelas raut wajahnya. Aku mulai mencium aroma bau sangit, sangat menusuk hidung. Karena semua tamu tidak memperhatikan kehadiran kakek tersebut, di saat itulah aku menyadari bahwa aku berhadapan dengan makhluk tidak nyata. Setelah jaraknya sangat dekat denganku, ternyata wujud hitam yang melekati tubuhnya bukanlah baju, melainkan badan yang gosong seperti tepangga. Sementara kedua matanya berwarna putih semua. Seperti terguncang lantai pelaminanku ketika sosok itu mulai menjejakkan kakinya di podium pelaminan. Terdengar suara nafas beratnya yang membuatku sangat ketakutan. Bang, abang kenapa? Tiba-tiba saja Nunung menepuk pundakku, serasa menatap dengan penuh keheranan. Aku yang terkejut menjawab singkat kalau tidak ada apa-apa. Sudah ya, biarkan saja, jangan takut. Dia tidak akan bisa menyentuhmu. Aku mendengar suara seseorang berbicara di samping kananku. Seketika, aku palingkan wajah dan kuarahkan pandangan mataku ke arah sumber suara tersebut. Dan ternyata itu adalah Bang Imron yang telah berdiri di sampingku. Beliau adalah seorang babinsa yang cukup mengenalku. Aku sedikit merasa lega, tapi kok Bang Imron bisa tahu jika aku melihat sesuatu yang tidak beres? Aku yang tidak menanyakan hal itu, dikejutkan dengan sosok kakek gosong yang menjulurkan tangannya hendak menggapaiku. Tentu saja membuatku semakin gemetaran. Namun sebisa mungkin aku menutupinya dari Nunung juga para tamu undangan. Sudah, diam saja ya. Biarkan dia menyentuhmu, biar dia kapok, ucap Bang Imron kembali. Dan begitu tangan kering dan hitamnya menyentuhku, tiba-tiba sosok itu menjerit dan seketika menarik kembali tangannya. Lalu dengan perlahan, sosok menyeramkan itu bergerak mundur menjauhiku. Tidak lama kemudian, menghilang begitu saja.
Kejadian yang baru saja ku alami, selain membuat takut, sekaligus membuat aku merasa heran. Kenapa sosok itu menjerit seakan kepanasan dan ketakutan setelah menyentuhku? Namun pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiranku teralihkan oleh beberapa tamu yang memberi salam dan selamat kepada kami berdua. Di samping itu, Bang Imron sang babinsa dengan gagah tidak pernah beranjak jauh dariku. Seakan beliau menjagaku karena tahu ada sesuatu yang mengganggu. Acara pernikahan pun usai. Lelah rasanya badan ini, tapi aku sangat bahagia dan bersyukur karena semua berjalan dengan lancar. Yang jelas, mulai saat itulah aku sudah tidak bujangan lagi. Aku sudah menjadi calon imam dalam rumah tanggaku, yang harus bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sebelum aku berganti pakaian, Bang Imron mengajakku ngobrol sebentar. Segera aku pamit pada istriku, lalu melakukan perbincangan serius dengannya. Dalam satu meja di sudut ruangan, Bang Imron menjelaskan bahwa sosok itu sebangsa jin kafir suruhan seseorang yang memang tidak suka jika aku bersanding dengan Mumu. Namun Bang Imron tidak menjelaskan siapa yang menyuruh sosok itu untuk menggangguku. Atas dasar itulah, seseorang itu bersekutu dengan sebangsa jin agar acara pernikahanku hancur. Bang Imron pun menjelaskan kenapa sosok itu menjerit dan ketakutan saat menyentuhku. Menurutnya, karena dalam diriku ada penjaga, serta Bang Imron sudah terlebih dulu memberi pagar gaib, agar tidak ada makhluk jahat yang akan mencelakaiku. Demikianlah tuturnya. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya kita mohon perlindungan. Dengan selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, biduk rumah tangga aku berjalan baik-baik saja. Hubunganku dengan Bang Imron juga semakin dekat. Bahkan beliau berbagi ilmu denganku. Dan setelah sebulan pernikahan, aku mulai mencerna isi perkataan Bang Imron. Pikiranku mengarah Dewin, seorang putri dari teman dekat ayah. Aku mulai sadar bahwa hal buruk menimpaku semenjak aku menolak dijodohkan dengannya. Aku menganggap bahwa alasanku yang tidak tegas menolak mungkin telah menyakiti hatinya, atau mungkin juga keluarganya. Yang pasti, semenjak saat itu dia maupun keluarganya menjauh dari keluargaku, yang semula sangat dekat, mendadak memutus tali silaturahmi. Dan mulai saat itulah aku mulai dirundung duka. Diawali dengan kepulangan ayah dan berbagai kecelakaan yang cukup berbahaya. Menurut Bang Imron, sosok ibu dan anak yang berada di bara adalah sosok yang menolongku, sehingga aku selalu terhindar dari maut. Hanya Allah yang Maha Tahu, yang baru kusadari bahwa semua hal gaib yang terjadi atasku ternyata saling berkaitan. Sampai sekarang masa lalu itu kusimpan rapat di hati. Istriku sendiri tidak mempermasalahkan saat tahu aku sudah bertunangan ketika melamarnya. Yang terpenting adalah menyambut dari depan yang jujur, saling percaya dan saling setia. Dan kabar terakhir yang kudengar dari Dewin, keluarganya mengalami kebangkrutan akibat kebakaran rumah. Termasuk ruko keluarganya yang berjajar di sebelah rumah juga ludes dilalap api. Ayah ibunya terjebak hingga meninggal terpanggang, sedangkan Dewin mengalami trauma yang membuatnya selalu menyendiri. Aku selalu berdoa yang terbaik untuknya, karena bagiku dia sudah kuanggap sebagai adik sendiri.